Rapat ini sudah direkam, Jo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Yafredi Pratama dari kelas D4MI 4B dengan NRP 03230438. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah analisis numerik dengan judul Oscillating Flow 3-Cylinder. Topik ini membahas simulasi aliran osilasi fluida yang melewati 3 buah silinder menggunakan metode numerik. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana karakteristik aliran dan distribusi tekanan terbentuk akibat adanya gangguan dari geometri silinder secara periode. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membawakan 6 topik. Yang pertama ada deskripsi kasus, 2 pendahuluan, 3 penerapan kondisi awal dan batas, yang keempat tipe dan penerapan metode meshing, yang kelima penerapan pada open form, 6 hasil simulasi, 7 kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi kasus. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah fenomena aliran fluida yang mengalir melewati 3 buah silinder yang tersusun secara sejajar terhadap arah aliran. Aliran fluida memasuki domain dari sisi kiri inlet dengan kecepatan konstan dan bergerak ke kanan ke outlet melalui 3 silinder yang diletakkan dalam pola segitiga atau linear sesuai variasi yang sudah ditentukan. Fokus utama dari studi ini adalah menganalisis gaya hidrodinamika yang timbul pada setiap silinder, yaitu gaya hambat atau drag, gaya angkat atau lift. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak open form dengan pendekatan numerik, sementara hasil berupa koefisien drag atau CD dan lift atau CL diolah dan divisualisasikan menggunakan para view dan perangkat lunak pengolah data lainnya. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Pemodelan aliran fluida dalam pipa merupakan salah satu aplikasi penting dalam bidang teknik. Studi ini sangat relevan untuk mendesain sistem perpipaan yang efisien, seperti pada sistem distribusi fluida, penukaran panas, dan sistem ventilasi. Salah satu cara untuk menganalisis perilaku aliran dalam pipa adalah menggunakan simulasi numerik, menggunakan perangkat lunak pemodelan seperti Salome. Pemodelan ini dilakukan dalam kondisi dimensi 2D dengan penampang pipa berbentuk lingkaran, serta kecepatan aliran yang diatur konstan pada inlet. Tujuan dari pemodelan ini adalah untuk memahami distribusi kecepatan dan tekanan aliran, serta menganalisis gaya hidrodinamika. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah penerapan pada riser yang menghubungkan sumur di dasar laut ke rig atau platform. Ya, ini penerapan kondisi batas dan awal. Pada tahap ini dilakukan pengaturan kondisi awal dan batas sebagai bagian penting dari proses simulasi numerik menggunakan open form. Pengaturan ini membantu sistem mengetahui bagaimana aliran fluida dimulai bergerak dan berinteraksi selama simulasi berlangsung. Yang pertama ada file control disk. File control disk berfungsi untuk mengatur waktu dan jalannya simulasi. Beberapa pengaturan utama yang digunakan antara lain, yang pertama ada solver menggunakan digunakan adalah iconform, yaitu solver untuk aliran incompressible dan tidak lunak. Yang kedua, waktu simulasi ditetapkan pada 0 dan waktu akhirnya pada 200. Yang tiga, besar langkah waktu delta T adalah 0,005. Artinya simulasi dihitung dengan waktu yang cukup rinci. Yang selanjutnya hasil simulasi akan disimpan setiap 0,5 satuan waktu.
Yang terakhir yaitu simulasi juga disetel agar bisa dimodifikasi saat sedang berjalan dengan mengaktifkan runtime modifiable. Ada file transport properties atau file P. File ini digunakan untuk mendefinisikan karakteristik fluida yang digunakan dalam simulasi. Yang pertama, fluida yang digunakan adalah fluida Newtonian, artinya viskositasnya dianggap konstan. Nah, selanjutnya nilai viskositas kinematik atau V yang digunakan adalah 0,0072. Nilai V tidak diambil sembarangan, melainkan dihitung berdasarkan NRP masing-masing mahasiswa. Rumus yang digunakan adalah Nu sama dengan 1 dibagi 138, 100 ditambah NRP. Dengan NRP saya adalah 0,03230438, maka 2 digit terakhir yaitu 38 digunakan dalam perhitungan. Next. Terus yang selanjutnya ada tipe meshing. Untuk proses meshing, saya menggunakan Salome 9.13.0. Mesh yang dibuat diberi nama mesh 1. Dan hasilnya terdiri dari sekitar 15.711 not serta 81.494 elemen. Semuanya masih elemen linear, jadi belum ada yang kuadratik. Selanjutnya strukturnya terdiri dari 419 edge, lalu bagian permukaannya ada 19.856 face. Sebagian besar berbentuk segitiga dengan nilai 19.856 dan sisanya segi 4. Sementara itu untuk bagian volumenya terdapat 61.223 tetrahedrons, semuanya berupa prisma. Selanjutnya pemilihan elemen prisma ini disesuaikan dengan bentuk geometri yang agak silindris. Supaya mesh tetap rapi dan hasil simulasi lebih stabil, nantinya mesh ini diekspor ke format seperti UNV dan digunakan untuk simulasi di OpenFOAM. Next. Ini adalah hasil bondernya. Nah, di sini ada hasil simulasi tekanan dan vorticity. Pada bagian ini ditampilkan hasil simulasi dari parameter tekanan terlebih dahulu. Untuk ini ada pressure 0,5 di waktu 0,5 detik, selanjutnya di waktu 10 detik, selanjutnya di waktu 50 detik, 100 detik, dan di 200 detik. Hasilnya ini didapat hasil seperti ini di ParaView. Nah, selanjutnya ada hasil simulasi vorticity. Untuk waktu 0,5 detik dihasilkan hasil seperti ini. Terus di 10 detik dia didapatkan hasil seperti ini. Di 50 detik dan 100 detik dihasilkan seperti gambar yang terpampang. Dan di 200 detik dihasilkan seperti ini. Ya, ini adalah grafik plot koefisien drag terhadap waktu. Ya, grafik ini menunjukkan bahwa nilai CD pada silinder 1 cukup stabil, namun terdapat fluktuasi periodik yang menandakan adanya efek turbulensi di sekitar permukaan silinder.
Next. Terus di sini grafik CD. Pada silinder 2 menunjukkan nilai yang cenderung lebih stabil dibanding silinder 1. Fluktuasi lebih kecil dan mendekati nilai rata-rata konstan. Grafik CL terdapat menunjukkan pola naik turun, namun fluktuasinya tidak sebesar silinder pertama. Hal ini bisa disebabkan karena pengaruh bayangan aliran atau wake dari silinder di depannya yang mengurangi kekuatan gaya angkat yang dihasilkan. Next. Nah, ini perhitungan root mean square CD NCL pada waktu 100 sampai 200 detik. Bisa dilihat di PPT. Next. Nah, pada kesimpulan hasil analisa numerik ini, simulasi numerik yang dilakukan menggunakan perangkat lunak OpenFOAM berhasil menggambarkan perilaku aliran fluida yang melewati 3 buah silinder yang disusun sejajar dalam domain 2 dimensi. Dari hasil simulasi, diketahui bahwa gaya drag atau CD terbesar terjadi pada silinder pertama, karena posisinya paling depan dan langsung menerima aliran fluida tanpa gangguan dari silinder lainnya, sehingga membentuk titik stagnasi dan wake yang lebar di belakangnya. Sementara itu, gaya lift atau CL tertinggi terjadi pada silinder ketiga yang berada di tengah. Akibat adanya interaksi pusaran atau vortex interaction dari silinder pertama dan kedua, terdapat sebuah aliran di sekitarnya menjadi lebih tidak stabil dan menghasilkan fluktuasi gaya lift yang signifikan. Penggunaan OpenFOAM dan perangkat bantu visualisasi seperti ParaView terbukti efektif dalam memodelkan dan menganalisis fenomena ini, serta memberikan pemahaman yang mendalam terhadap distribusi tekanan dan gaya-gaya aerodinamika yang timbul. Hasil dari simulasi ini dapat menjadi acuan penting dalam perancangan sistem perpipaan, penukar panas, dan struktur bawah laut seperti riser, di mana konfigurasi dan posisi objek dalam aliran sangat mempengaruhi performa keseluruhan sistem. Ya, sekian presentasi saya. Jika ada salah kata yang terucap dari diri saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.